Di sini udah ada kebocoran, harus diganti. Untuk termostat seperti nah ini. Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Dan Bejo. Di video kali ini saya bersama Livina. Yang masalahnya ini semalam terjadi masalah kasus overheat. Jadi kita mau cek apa aja yang bermasalah dari mobil ini. Nah, untuk masalah overheat itu nanti ada mulai dari kipas, lanjut ke termostat. Dia ada di bagian bawah termostatnya ya, di bawah sono. Setelah termostat juga ada water pump yang perlu kita cek, dan tentu saja radiator yang perlu kita cek. Setelah itu nanti kita juga akan ngecek transmounting dan juga shock belakang yang udah mulai terlalu keempukan. Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Dan Bejo. Di video kali ini dengan Livina yang cukup berbeda. Kalau kali ini Livina 1800 cc, karena biasa ditemui itu paling sering di 1500 cc, tapi tidak banyak perbedaan kecuali cc dan mesinnya. Dan untuk masalahnya seperti saya jelaskan di awal, kalau di mobil ini sebelumnya mengalami kasus overheat, makanya kita akan cek semua bagian yang menyebabkan overheat, tentu saja jalur-jalur pendingin mesinnya. Dan untuk lebih jelasnya bisa simak langsung di video ini. Selain untuk cek ataupun menservis dan mengganti bagian pendingin, itu juga nanti ada tambahan sedikit, itu kita ganti transmounting. Jadi kalau ada yang mau tahu bagaimana caranya mengganti transmounting Livina, itu nanti akan ada videonya. Dan juga kita akan ganti shock breaker di mobil ini, karena ini udah limbung, terus udah terlalu empuk, jadi kayak lemah gitu. Cuman mungkin akan dipisah untuk penggantian shock breaker. Nanti kita taruh linknya di atas sini. Oke, kali ini kita sudah membuka radiator karena ini matic ya. Jadi di sini ada juga cooler maticnya yang ikut numpang di radiator. Untuk video sendiri saya skip karena terlalu lama kalau mengikuti video aslinya. Dan ini untuk radiatornya yang sudah kebuka, di sini jelas. Di sini ada bekas air radiator yang berwarna merah. Di sini ada rembes sepertinya atau kebocoran. Jadi nanti kita akan servis, kita akan cek. Ini nanti bisa diservis. Yang penting uppernya masih bagus. Kalau upper nggak bisa servis, harus ganti. Dan kali ini kita buka termostat. Jadi termostat adanya di bawah sini, di bagian selang bawahnya radiator ya, kalau untuk yang belum tahu. Sedikit menjelaskan fungsi dari termostat sendiri. Sebenarnya sebagai gerbang buka tutup air, dan dia diatur oleh panas. Jadi berdasarkan panas dia akan membuka, dan berdasarkan suhu yang di bawah ketentuan dari termostat dia akan menutup. Jadi kalau misalkan termostat ini bermasalah, biasanya seharusnya membuka, dia tidak membuka. Untuk termostat sepertinya ada masalah karena di sini halus ya. Lalu yang di sebelah sini makan, jadi ada kemungkinan kita ditarik dia ada miring, tergesek ya. Intinya sih lebih bagus diganti aja ini termostat, ganti. Untuk fan nanti kita tes lagi, dan kita coba akan lihat water pump. Water pump adanya di sini. Nah, ini dia untuk water pumpnya.
Ini kan rumah termostat. Lanjut ke sini, ke bawahnya dikit, ini adalah water pump. Oh ya, tadi ada sedikit basah-basah ya. Mana tadi? Ini adalah water pumpnya. Ini kita bisa muter atau masih ada pendel, mungkin kita lepaskan dulu saja. Oke, kali ini kita udah buka water pump. Belum buka sih, cuman kita udah bisa lihat dan ternyata benar. Di sini ada rembes-rembesan, ada bekas-bekas kebocoran ya. Kelihatan nih. Tuh. Tuh. Itu ada bekas kebocoran air. Ya, oke. Oke, terima kasih. Ini adalah alat detektor GPS yang nanti akan kita ulas. Lanjut. Ya, ini water pump ada masalah. Ada bekas air keluar rembes dan itu bisa jadi masalah. Ini bekas air ya, kelihatan ya. Ntar saya fokusin ke ya, tuh keriput-keriput warna putih itu nggak normal. Itu biasanya bekas air keluar ketika panas dan itu akan mengakibatkan warna-warna seperti itu. Jika tidak ada air, harusnya normalnya seperti ini, polos biasa aja, tidak ada keriput-keriputnya, tidak ada putih-putihnya. Kalau yang ini kan ada tuh sekeliling tuh ngelingkar tuh ada putih-putih. Oke, lanjut. Untuk membuka water pump kita harus membuka alternator atau dinamo starter dulu ya. Dinamo starter ada di atas water pump, jadi menghalangi beberapa baut, jadi harus dilepaskan dulu baru kita bisa membuka baut dari water pump atau pompa airnya. Di sini udah ada kebocoran, harus diganti. Yang bocor ini bekas air ini. Tuh, ada bintik-bintik. Itu bekas air, ada bocor. Terus kita perhatikan lagi. Biasanya tuh ada jalan untuk pembuangan, terus seal perhatikan di bagian dalamnya. Tuh. Kurang fokus. Seal dalamnya juga udah rusak dan numpuk kotoran kerak. Nah, ya, ada seal di bagian dalam tuh. Nah, hasilnya udah rusak, ini kita ganti. Nah, kita lihat dari rumahnya, tuh kameranya nggak bisa, sudah ada bekas juga ini. Saya nggak bisa flash karena HP-nya udah terlalu panas. Ini harus diamplasin dulu, nanti halus ini supaya nggak ada jalan air keluar. Oke. Ini adalah engine mounting atau trans mounting untuk Livina 18. Sepertinya sama juga dengan yang Livina 15 dan posisinya itu ada di sebelah kiri mobil, di bawahnya aki.
Cara mudah, cara bukanya ini gampang, cukup satu baut, dua, sama yang di tengah, tiga, ganti deh. Nah ini udah kurang bagus, nggak fokus. Ada retak, sini ada retak-retak, aduh nggak fokus lagi tuh, retak, udah kempes dan lalu empuk, diganti. Oke lanjut, kali ini spare part baru sudah siap. Ini hanya untuk tambahan aja, itu adalah filter udara diganti, ini lem tribonnya, dan ini termostat yang lama dan yang baru. Ini termostat kita pakai asli, ini yang lama sudah seperti ini, dia jadi udah baret sebelah, jadi kemungkinan ini udah miring. Diganti yang barunya seperti ini, termostat ini original. Lalu ini water pump diganti karena yang lama juga udah kurang bagus. Tanggung lah, ini kemungkinan sih sebenarnya cuma ada rembesan di sini, cuman kalau ngelihat posisi bentuk seperti ini udah tanggung, bongkar sekalian ganti aja. Sebenarnya masih bisa pakai sih kalau mau dipakai pun, cuman udah kebuka mah diganti sekalian. Ini water pump yang baru ya, dan ini karet, ini transmounting. Yang lama udah kayak ini, udah kempot, harusnya yang barunya tuh seperti ini, lurus. Yang masih bagus belum dipakai ya, nanti kalau udah dipakai ya lama-lama seperti itu. Dan ini karetnya nggak terlalu empuk, masih agak keras. Kalau ini udah kenyal, udah empuk banget, jadi ini menyebabkan mesin juga goyang. Dan shock breaker kita pakai original Nissan untuk shock breaker belakang. Kita lanjut ke pembersihan. Jadi sebelum dipasang di water pump itu, pinggirannya kita amplasin dulu sampai rata di bagian sininya ya. Ini ada kerak-kerak nih, jangan sampai mengganjal, jangan sampai menyebabkan kebocoran. Nah setelah dibersihkan ya minimal segini, diraba rata, jangan sampai ada yang mengganjal yang menyebabkan kebocoran. Jadi dibersihkan seperti itu supaya tidak ada kotoran yang mengganjal, baru kita bisa pasang termostat water pump baru. Sebentar kita pasang dulu transmounting yang baru. Waduh, sangat gampang sekali ya cara pasangnya, cukup seperti itu. Nanti dikasih mur baut seperti ini, bautnya dari bawah dan ini yang di atas. Oke. Caranya kalau mau ganti fan belt untuk Livina 1518 itu sama, caranya cukup mudah. Kita gunakan kunci 14 ring seperti ini biar enak. Dan kita lihat di atas ini ada namanya tensioner ya, kita masukkan saja tensioner ini ya. Jika sudah seperti itu, perhatikan fan belt, kita dorong ke depan ya, tuh. Jika segera kendor bisa diambil tuh. Kalau dilepaskan ini kencang lagi, kalau kita dorong ke depan dia kendor dan itu bisa diambil. Setelah diambil tinggal diganti. Nah cukup seperti itu. Oke, sambil menunggu radiator di servis itu. Nah ini bocor pipa yang tadi tuh, yang hitam kotor. Ini pas di lojok keluar kotoran tuh.
kita akan ganti shock breaker belakang untuk Livinas 1800 cc atau 1500 cc juga sama. Kita ganti dengan yang ori. Oke, kali ini pemasangan radiator yang sudah selesai diservis dan kita akan melakukan perapian. Lanjut nanti kita akan melakukan tes pada mesin sampai panas. Dan ini kali ini sudah masuk semua ya, cuman kita belum merapihkan. Kita mulai isi air radiator, cek-cek pemasangan. Dan nanti kita juga akan lanjutkan sampai suhu temperatur ini tercapai. Jadi kita tunggu sampai kipas itu muter, yang berarti suhu temperatur sudah tercapai, dan kipas itu harus mati lagi dalam waktu yang dekat, tidak boleh kelamaan menyala. Jadi sebentar saja mati, lalu menyala lagi, dan mati lagi, nyala lagi, seperti itu. Jadi nggak bisa yang terus-terusan menyala. Kalau misalkan terus-terusan menyala berarti masih ada masalah, alias mesin itu masih overheat, masih panas, masih terlalu panas, sehingga kipas itu akan berusaha mendinginkan mesin sampai suhu tercapai. Dan jika kipas itu menyala tidak berhenti-berhenti, berarti suhu mesin itu memang sulit tercapai untuk posisi dingin dan posisi panasnya. Dan berarti kalau misalkan seperti itu, berarti masih ada masalah di sistem pendingin. Untuk sistem pendingin itu banyak, jalurnya banyak ya, mulai kita dari kipas radiator yang paling gampang, radiatornya, terus sensor water coolant temperatur, terus termostat, water pump, bahkan sampai ke bagian mesin atau head cylinder. Itu juga bisa menyebabkan overheat. Untuk kali ini aman, tidak sampai ke head cylinder. Cukup kita servis radiator, kita ganti termostat, kita ganti water pump. Untuk sensor water coolant temperaturnya kita servis saja pakai amplas, bersihkan dari kerak-keraknya, dan kita gunakan kembali coolant radiator, dan sudah bisa dibilang oke, aman. Ini sedang pengetesan, menunggu kipas itu berputar, mati berputar, dan